hari ini kita akan memulaikan ibadah Youth Shine Generation. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini kami akan memulaikan ibadah Youth Shine. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan bersuka bagi Tuhan. Namanya Tuhanku menara yang teguh. Amin. Sama-sama katakan, Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selama. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusmu. Sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama, atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus.
Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Yang percaya Tuhan berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan bukan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah Tuhan umatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, puji Tuhan, sungguh berbahagia saat ini kita bisa bertemu lagi lewat ibadah online. Saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada di hari ini Tuhan, kami percaya semua karena dan kasih dan karunia-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar Tuhan tentang apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati Tuhan kami semua, biar kami mempunyai hati seorang murid, bisa mendengarkan dan mempraktekkan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam jodoh kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, apa kabar teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun saat ini? Masih sehat? Masih kuat? Masih percaya Yesus? Semoga teman-teman masih percaya, masih berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah salah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan engkau. Amin. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menikmati proses. Semua tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab itu semuanya berada atau pernah mengalami yang namanya proses. Ada yang dibuang, ada yang
dicoba, ada yang diasingkan dan segala macam. Dan mereka menikmati itu, akhirnya mereka mengalami kesuksesan yang luar biasa. Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan bisa memakai engkau lebih luar biasa lagi, lebih dari apa yang engkau pikirkan hari ini. Karena saat ini orang tuamu, tetanggamu, sahabatmu, bahkan musuhmu bukanlah ukuran yang pasti akan apa yang engkau capai di masa depan. Bahkan perlakuan orang lain terhadapmu, perlakuan keluargamu kepadamu saat ini tidak akan menentukan masa depanmu secara pasti. Hanya Tuhan yang bisa memberikan proses yang pasti, memberikan hasil yang pasti ketika berjalan bersama Dia. Oleh karena itu kita coba belajar dari satu pribadi atau tokoh Alkitab yang mempunyai proses yang luar biasa dalam hidupnya. Dari kecil hingga dia mencapai sesuatu sampai dia meninggal. Dia meninggalkan suatu warisan yang luar biasa di masa itu, yaitu Raja Daud. Siapa sih Raja Daud? Mungkin teman-teman pasti tahu Raja Daud itu raja yang luar biasa. Memerintah Israel di masa jayanya. Bahkan keturunan-keturunannya itu memberi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi tahukah saudara, Raja Daud bukanlah orang yang benar-benar diharapkan menjadi seorang yang luar biasa. Banyak orang meremehkan Raja Daud. Keluarganya saja meremehkan dia. Teman-teman bisa baca di dalam 1 Samuel ayat 16 ayatnya yang ke-11. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Samuel adalah Daud adalah anak bungsu. Karena perawakannya yang kecil dibandingkan kakak-kakaknya yang mempunyai perawakan yang gagah perkasa, sehingga Daud sering diabaikan, sering tidak disayangi oleh orang tuanya. Dia diremehkan oleh orang tuanya sendiri. Ketika Samuel datang, "Aku akan mengurapi seorang raja di keluarga ini." Tapi Isai bilang, "Ada satu yang tidak ada di sini." Tapi dia sementara mengembalakan kambing domba. Seakan-akan meremehkan Daud. Daud diremehkan di posisi ini. Orang tuanya meremehkan dia. Bahkan ketika akan berperang rajanya sendiri, pemimpinnya sendiri, Raja Saul waktu itu tidak mempercayai dia. Teman-teman baca dalam 1 Samuel 17 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Apa yang dikatakan Saul? Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Raja Daud karena perawakan yang kecil, yang biasa-biasa saja, dianggap tidak layak untuk bertempur di medan perang. Diremehkan oleh pemimpinnya sendiri, diremehkan oleh Raja Saul. Tidak sampai situ, bukan hanya orang dekatnya saja, bahkan musuhnya juga meremehkan Daud. Teman-teman baca dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Apa yang terjadi teman-teman? Daud dianggap remeh, tidak dilihat sebagai seseorang yang spesial. Orang-orang meremehkan dia, kamu masih kecil,
kamu tidak cocok untuk berperang, kamu tidak cocok untuk menjadi prajurit, kamu tidak cocok untuk menjadi raja. Keluarganya meremehkan dia, pemimpinnya meremehkan dia, bahkan musuhnya sendiri meremehkan dia. Tetapi apa yang terjadi? Daud tidak pernah membuat dirinya menjadi orang yang lemah. Daud tidak menyerah terhadap keadaan. Daud tidak menyerah terhadap omongan orang lain terhadap dia. Dia terus bertumbuh dan bertumbuh. Apa yang menjadi kunci Daud bisa bertahan walaupun orang lain tidak berharap dia menjadi seorang yang luar biasa? Hal yang saya dapati adalah Daud, dia setia dalam prosesnya. Teman-teman, Daud dalam kekurangannya dia tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Dia tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Dia menjaga kambing domba dengan takut dan gentar. Ketika ada beruang, ada singa yang datang menyerang kambing domba, Daud sendiri yang berperang, Daud sendiri yang melawan untuk melindungi kambing domba itu. Pasti ada satu saat dia mulai tersudut, tidak tahu akan berbuat apa. Tapi disitulah pertolongan Tuhan nyata. Pertolongan Tuhan sungguh nyata karena Daud senantiasa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ketika beruang dan singa datang untuk menerkam kambing domba, dia yang ada di sana. Sehingga apa yang terjadi teman-teman, dia mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Karena dia mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam artian yang lain, Daud mau menghadapi cobaan. Daud mau menghadapi proses yang terjadi dalam kehidupannya. Teman-teman baca di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-37. Di sana pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan seterusnya. Di sini terindikasi bahwa karena Daud sudah terbiasa berperang dan mengalami pertolongan Tuhan, dia akhirnya menjadi orang yang tidak pernah lari terhadap cobaan. Dia tidak pernah lari terhadap tantangan yang datang. Ketika dia harus menjalani itu seorang diri. Orang tuanya tidak terlalu menyayangi dia. Orang lain tidak menganggap Daud istimewa. Tapi Daud tetap bertahan di prosesnya Tuhan. Daud terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam proses ini, ketika Daud dia harus mengalami pencobaan, dia tidak lari. Dia menghadapi pencobaan itu. Dia hadapi singa dan beruang. Hari ini mungkin teman-teman mengalami masalah. Hari ini mungkin teman-teman mengalami namanya sakit hati. Hari ini teman-teman mengalami mungkin ada yang depresi. Mungkin ada teman-teman yang hari ini sementara down. Tuhan, kenapa studiku seperti ini? Tuhan, kenapa pekerjaanku seperti ini? Pencapaianku seperti ini? Engkau harus berani menghadapi itu. Engkau tidak bisa memilih Tuhan, aku ingin dilahirkan di keluarga seperti itu. Tuhan, aku ingin mempunyai wajah seganteng dia. Tuhan, aku ingin mempunyai kekayaan seperti dia. Teman-teman tidak ada pilihan untuk itu. Teman-teman tidak bisa menulis di dada teman-teman, jangan sakiti aku. Teman-teman harus mengalami itu. Teman-teman harus menghadapi proses yang datang menerjang. Ketika teman-teman terbiasa untuk menghadapi proses itu, maka ada sesuatu yang luar biasa yang akan teman-teman terima. Sama seperti Daud, ketika Daud sudah terbiasa mengalami atau menerjang proses itu, dia menjadi kuat. Dia sudah terbiasa melawan beruang dan singa, apalagi dia harus melawan Goliat. Saya tidak takut.
Amin. Proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi kepada Daud, itulah yang menguatkan dia. Teman-teman baca dalam 1 Tawarik 14 ayat 8. Saya bacakan, ketika dia dengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Coba teman-teman lihat. Ketika dia tahu orang Filistin datang untuk menerjang, Daud sudah diurapi raja, ayo kita bunuh dia. Apakah dia lari terbirit-birit? Apakah dia bersembunyi? Apakah dia menyalahkan orang lain? Tidak. Dia maju berperang melawan orang-orang itu. Dia tidak bersembunyi di balik rok ibunya. Dia melawan orang-orang itu. Karena dia sudah terbiasa menghadapi pencobaan itu. Ketika teman-teman sudah terbiasa menghadapi pencobaan dan lolos terhadap ujian-ujian itu, teman-teman akan menjadi sangat kuat. Hasil dari proses itu membawakan hasil yang luar biasa. Teman-teman akan semakin kekar dalam Tuhan. Semakin iman, semakin tidak mudah goyah. Tidak mempunyai mental kerupuk, iman ece-ece. Baru disinggung sedikit, langsung tinggalkan saja. Baru disinggung, kenapa hasilnya seperti ini? Langsung mundur di pelayanan, melarikan diri. Baru dibilang, kenapa main musikmu buruk? Kenapa suaramu fals? Kenapa tarianmu patah-patah? Kenapa mukamu tidak mencerminkan kerajaan sorga? Langsung murung, kita tidak layak untuk melayani, kita tidak siap di sini. Mungkin dorang yang lebih bagus lagi, saya tidak layak untuk melayani. Teman-teman menjudge diri sendiri. Padahal itu adalah proses untuk mendewasakan engkau. Amin. Proses hidup membuat kita akan semakin kuat. Tetapi sesuatu yang pasti, ketika orang-orang yang mengalami proses hidup dan melewati itu, bahkan lolos dalam ujian itu, orang-orang itu mempunyai ciri khas satu, yaitu dia rendah hati. Ketika dia bisa lolos dalam proses itu, dia mulai akan terbiasa rendah hati. Semua karena Tuhan. Kenapa suaramu luar biasa? Semua karena Tuhan. Kenapa main musikmu luar biasa? Tuhan yang memberikan talenta. Kenapa pencapaianmu di tempat kerja itu luar biasa? Tuhan penolong. Ketika Daud mendapatkan pencapaian yang luar biasa, dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 teman-teman baca. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Teman-teman, ketika kita melewati proses, kita setia terhadap apa yang Tuhan kasih, kita akan semakin menunduk. Kita akan semakin rendah hati. Karena Tuhan telah menyertai kita dan kita lolos dalam ujian yang Tuhan berikan. Hari ini teman-teman, mungkin teman-teman menganggap, diri kita tidak bisa bernyanyi. Diri kita tidak bisa bermain musik. Diri kita tidak bisa berkhotbah. Diri kita tidak bisa untuk melakukan hal yang luar biasa. Kita ini tidak ada yang istimewa. Kita ini biasa-biasa saja. Bahkan di pekerjaan atau di sekolah kita dianggap yang paling bodoh. Teman-teman jangan takut. Orang-orang yang dianggap dunia bodoh, biasanya Tuhan akan pakai luar biasa. Teman-teman lihat Daud. Bahkan firman Tuhan teman-teman baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia,
dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Hari ini engkau jangan malu dengan keadaanmu. Jangan minder terhadap apa yang engkau alami hari ini. Aku dari keluarga seperti ini. Saya terlahir di tempat seperti ini. Saya bergaul dengan orang seperti ini. Saya ini sudah terjerumus di dosa yang besar. Saya sudah terjerumus di pergaulan yang salah. Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu asal engkau mau menikmati proses bersama Tuhan. Tuhan ingin memakai engkau luar biasa, tapi engkau jangan sekali-kali membatasi Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan memakai potensimu menjadi sangat-sangat berharga. Tuhan akan memakai engkau sampai di limit yang mungkin teman-teman tidak sadar. Tuhan, kita bisa ternyata. Asal teman-teman setia dalam proses itu. Oleh karena itu kita belajar menikmati proses Tuhan. Seperti Raja Daud. Dia tidak dianggap awalnya. Dia diremehkan. Tapi dia menjadi raja yang sungguh luar biasa. Keluarganya membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu milikilah juga berkat. Milikilah juga kemampuan. Milikilah juga potensi yang akan Tuhan berikan kepadamu. Asal engkau mau menikmati proses bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe. Pasti kita akan bertemu di waktunya Tuhan. Berkumpul bersama meninggikan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan datang dalam kehidupan kami untuk membuat kami lebih dewasa di hadapan Engkau Tuhan. Membuat kami lebih kuat Tuhan menghadapi cobaan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai yang besar tidak akan berlalu Tuhan. Badai besar tidak akan terbelok ke kiri atau ke kanan Tuhan. Badai besar itu akan menghampiri kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau menghadapi badai itu, ada Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Tuntun jejak langkah kami Tuhan. Ke tempat yang luar biasa Tuhan. Dan kami ingin melihat kemenangan demi kemenangan terjadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan Sulawesi Utara Tuhan. Bahkan berkati gereja-gereja Bapa. Berkati Tuhan GS Jawinangun Tuhan. Dari gembala sidang Tuhan dan keluarga Tuhan. Kau memberkati urapan-Mu Tuhan. Menjadi bagian gembala sidang dan keluarga Tuhan. Bahkan seluruh pengerja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun Tuhan. Biar Engkau memberkati Shine Generation Bapa. Memberkati youth pastor Tuhan, top leader Tuhan. Para leaders yang ada Tuhan. Bahkan kru-kru yang saat ini ada dimanapun Tuhan. Engkau memberkati, biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan di waktu-Mu Tuhan, kami akan berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di tempat atau di bait-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan jodoh kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin.
Haleluya. Mari kita bersyafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk rema yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Untuk selalu menjadi si pembawa damai sejahtera. Untuk selalu tunduk dan taat dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Hari ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan. Bapak Presiden kami, beserta jajarannya, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Engkau memberikan hikmat dan marifat kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dalam berbangsa dan bernegara, dalam melalui masa-masa yang sulit ini, sehingga bangsa dan negara kami bisa keluar menjadi pemenang. Engkau melindungi, menjagai setiap anak-anak Tuhan, baik yang berada di Indonesia maupun berada di belahan dunia yang lain. Engkau memagari kami semua, Tuhan. Tuhan, Engkau Immanuel yang akan selalu menyertai kami hari demi hari. Selalu menuntun langkah kami, selalu menguatkan kami. Bapa di dalam surga, gereja kami, pelayanan di GES di Awinangun Manado. Engkau yang akan melindungi. Engkau yang akan selalu menuntun setiap langkah kami. Engkau yang akan menundungi kami di dalam kasih dan sayang-Mu. Anak-anak Tuhan akan Engkau sertai, akan Engkau jagai, akan Engkau selalu cukupkan hari demi hari. Bahkan kami bisa Engkau mampukan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau, kiranya Tuhan menjagai engkau, kiranya Tuhan menundungi engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, duduk berdirinya engkau, keluar masuknya engkau, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Segala usaha yang baik yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan membuat berhasil serta beruntung. Virus, sakit penyakit, bakteri yang membahayakan dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bayang-bayang mau sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, selalu menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.